Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Damayanti. Saya merupakan mahasiswi program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, program studi Ekonomi Syariah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Zainab Abdullah, LC MTHI, selaku dosen umum hadis saya. Nah, keberadaan hadis di dalam kehidupan masyarakat akan terasa sangat penting tatkala di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci mengenai suatu permasalahan. Hal ini akan sangat terasa sekali ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, tidak secara terperinci, dan memberikan keterangan-keterangan yang bersifat tidak muqayyad. Seperti apa contohnya? Seperti berapa jumlah rakaat sholat, bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana rukun dan syarat sah sholat. Nah, dengan hadirnya hadis ini akan memperjelas hal-hal yang masih bersifat global di dalam Al-Quran. Nah, keberadaan hadis ini dinilai menjadi sangat urgen melihat fungsinya sebagai bayan atau penjelas dari Al-Quran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Stay tune ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita tentunya sepakat sebagai umat Islam bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga kita umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hadis sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum yang tetap, yang mana orang ketika ingin memahami lebih lengkap dan lebih mendalam tentang syariat Islam tidak mungkin akan tercapai jika tidak kembali lagi kedua dasar hukum tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, penjelasan mengenai keharusan kita umat muslim untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW banyak dijelaskan dalam firman-firman Allah. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan apabila kamu berpaling, ketahuilah Allah sangat tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, dalam Quran Surah Al-Imran ini ayat 32 sangat jelas bahwa keharusan kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita menaati Rasulullah? Melalui kita mengikuti hadis-hadis beliau, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Nah, di sini akan dijelaskan beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya ada bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan tasyri, dan bayan tabdilah. Untuk bayan at-tafsir, ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah tafsir al-mujmal, tabyin al-mushtarak, dan taksis al-am. Nah, kita akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran ini tadi. Tetap perhatikan dan stay tune terus ya teman-teman. Nah, fungsi hadis pertama yang akan kita bahas adalah bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan, untuk memantapkan, dan untuk mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa yang mempersaksikan bulan pada waktu itu, hendaklah ia berpuasa. Nah, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah karena melihat tanda bulan Ramadan, dan berbukalah karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini berfungsi untuk menetapkan, untuk memantapkan, dan untuk mengokohkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, sehingga makna ayat dari ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 ini tadi tidak perlu untuk dipertanyakan lagi.
Nah, itulah tadi bayan at-takrir. Sekarang kita akan melangkah ke fungsi hadis yang kedua, yaitu bayan at-tafsir. Apa itu bayan at-tafsir? Bayan at-tafsir adalah hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih samar, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global, dan mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih umum. Nah, ada tadi pembagiannya. Sekarang kita akan bahas pembagian yang pertama dari bayan at-tafsir, yaitu tafsir al-mujmal. Untuk tafsir al-mujmal adalah hadis yang berusaha untuk merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Contohnya, terdapat kurang lebih 67 ayat yang langsung menjelaskan tentang perintah sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana operasionalnya, berapa rakaatnya, bagaimana tata gerakannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melalui sunnahnya memperagakan sholat secara rinci dan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat jamaah. Nah, daripada hadis ini kita dapat melihat bahwa hadis ini berfungsi untuk merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global, seperti perintah untuk sholat. Nah, masih pada bagian bayan at-tafsir, kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu tabyin al-mustarak. Apa itu tabyin al-mustarak? Tabyin al-mustarak itu adalah hadis yang menjelaskan ayat Al-Quran yang memiliki kata bermakna ganda. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita yang dicerai hendaknya menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Perkataan quru berasal dari bentuk jamak qar'in. Dalam bahasa Arab, antara satu suku bangsa dengan yang lainnya ini memiliki perbedaan pengertian tentang Qur'in. Ada yang mengartikan Qur'in ini adalah suci, dan ada yang mengartikan Qur'in ini adalah haid. Mana yang lebih tepat? Rasulullah SAW kemudian bersabda dan menjelaskan, talak hamba saya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Nah, di sini jelas bahwa kata Qur'in yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 adalah haid. Gitu. Nah, masih pada bayan at-tafsir lagi nih. Kita akan membahas tentang taksis al-am. Apa itu taksis al-am? Taksis al-am adalah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat Al-Quran yang bermakna umum. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, dalam ayat tersebut tidak ada pengecualian. Semua bangkai dan darah itu diharamkan. Nah, melihat ayat ini, Rasulullah SAW kemudian mentaksis ayat ini atau mengecualikan ayat ini. Dalam sabdanya mengecualikan bangkai dan darahnya ya. Nah, dalam sabdanya, telah dihalalkan kepadamu 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, dan yang dimaksud dihalalkan bagimu 2 macam darah adalah darah ati dan limpa. Jadi jelas ya di sini Rasulullah SAW mentaksis ayat Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian kita melangkah ke bayan yang selanjutnya. Oke, bayan tasyri. Apa itu bayan tasyri? Bayan tasyri adalah bayan yang berfungsi untuk menambah hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 154, dijelaskan bahwa diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa yang diharamkan itu juga hewan buas yang berbelalai, burung yang menyambar, dan hewan yang hidup di air dan di darat. Jadi jelas ya fungsi bayan tasyri ini seperti apa.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bayan yang terakhir, yaitu bayan tabdilah. Nah, apa itu bayan tabdilah? Bayan tabdilah itu adalah bayan yang berfungsi untuk mengganti hukum yang telah lewat berlakunya. Bayan tabdilah ini juga sering disebut sebagai bayan nasak. Contohnya seperti apa? Beberapa ulama yang mengakuinya, contohnya itu dalam bab zakat pertanian. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang tentang batasan nisab zakat, melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian Rasulullah SAW menandaskan dalam sabdanya bahwa tidak ada kewajiban zakat pertanian yang kurang dari 5 wasak. Jadi jelas ya teman-teman, bayan tabdil atau bayan nasak ini seperti apa? Nah, khusus untuk bayan tabdil ini atau bayan nasak, ternyata terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang keberadaan bayan nasak atau bayan tabdil ini. Ada beberapa ulama yang menyetujui keberadaannya dan ada yang tidak. Yang menyetujuinya berpendapat bahwa hadis atau sunnah yang dapat mentabdil Al-Quran itu harus hadis atau sunnah yang mutawatir. Sedangkan yang menolak, para ulama yang menolak keberadaan bayan tabdil ini seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak dapat dinasak oleh hadis atau sunnah. Al-Quran harus dinasak dengan Al-Quran. Seperti itu. Jadi terlepas dari perbedaan pandangan ulama itu, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan at-takrir, yang kedua adalah bayan at-tafsir, yang kemudian terbagi menjadi tafsir al-mujmal, tabyin al-mustarak, dan taksis al-am, kemudian bayan tasyri, dan yang terakhir adalah bayan tabdil atau bayan nasak. Nah, terlepas dari itu semua, jadi sudah jelas ya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan ini juga menjadi penjelas bahwa keberadaan hadis itu sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang bisa saja belum dijelaskan secara mendetail seperti itu. Nah, untuk itu kita sebagai umat muslim wajib untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diperintahkan atau sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.